Ini adalah 13 saham sejuta galau di bursa efek Indonesia. Yang pertama ada Kars. Kars ini ada di consumer cycle. Price book value-nya sudah 5,23. Perlu saya kasih preview secara umumnya. Saya menentukan sejuta galau ini karena melihat dari trading hari Jumat kemarin, fenomena buy sell-nya itu sangat intens sekali dan kelihatan banyak yang panik gitu antara beli sell dan ini sebenarnya sebagian besar atau 80% itu saham-saham ini sedang dalam downtrend gitu. Jadi tapi bukan semuanya berarti lagi downtrend dan itu harus dicermatin karena banyak dari antara kita ini justru terjebak gitu ya. Tidak sempat keluar ketika downtrend itu terjadi. Jadi di sini kita akan belajar melalui chartnya juga, jadi kita bisa tahu. Oke, kembali ke Kars. Price book value-nya 5,23, cukup tinggi ya. Dengan nilai pasar 1,35 triliun rupiah. Dan beta linearnya untuk total aset 4 kuartal ya, 4Q, itu sedang turun gitu. Jadi saham ini silakan dicermati newsnya, berita-berita tentang corporate action-nya karena price book value-nya turun. Nah, total asetnya cenderung turun, cukup tinggi ya, min 4,98 hampir 5% per kuartal. Tetapi price book value-nya cukup tinggi. Jadi ini sangat tidak saya rekomend untuk dipertahankan. Lebih baik dilepas saja dan tren 30 harinya dia juga turun. Kemudian kita lihat Dewa dari sektor price book value dari sisi per sektornya saham-saham yang galau ini kita summary menjadi seperti ini ya. Di sektor energi ada 6 saham, di sektor consumer cyclic ada 3. Kenapa di sektor energi ini cukup banyak? Karena memang harga minyak lagi turun gitu. Sekarang ada di bawah 80 US dollar per barel saat video ini dibikin. Dari sebelumnya naik tinggi ini karena memang daya beli di Amerika dan di Inggris ini di Eropa itu sedang terganggu karena ya inflasi yang tinggi dan suku bunga yang tinggi. Kemudian kita lihat consumer cyclic juga 3. Jadi Surya Permata Andalan di consumer cyclic, Bintang Auto Global di consumer cyclic dan Kars ini. Jadi kemudian berturut-turut basic material, finansial, dan industrial. Dari 13 ini speknya seperti ini. Kemudian kita lihat total asetnya, tren total asetnya. Dari ke-13 saham ini, yang total asetnya terbaik itu ada BHT, BHAT 13,77%. Beta linearnya, jadi beta linearnya adalah garis regresi linear ya, sehingga kita bisa simpulkan, bisa tarik garis lurus secara linearnya bahwa kenaikan per kuartalnya itu 13,77% untuk BHAT. Cukup tinggi sekali. 13 ini ada di sektor finansial, Bakti, Multi Arta. Kemudian disusul Dewa. Dewa ini Dambahenba ini energi, distribusi energi, kapal tanker dan sebagainya. Kemudian Bumi Resources ini karena memang total asetnya naik karena ada restrukturisasi utangnya ya. Utangnya di swap menjadi saham dalam jumlah banyak sekali sehingga mempengaruhi total asetnya. Dan juga ada right issue. Kalau kita lihat trennya, Bumi sekarang sebagai contoh ya. Di tren range 30 hari. Bumi, mana Bumi? Nomor 3.
di 30 hari terakhir dia sudah dalam fase minus gitu ya. Oke, kita lihat juga tren secara 400 hari. 400 hari itu saya buat memang untuk ini bumi, dia sempat naik dan sekarang ini sudah dalam tahap koreksi. Sebetulnya tren ini masih panjang ya bumi ini karena proses konsolidasinya masih berlangsung dan ini sekarang sedang koreksi teknikal. Kalau kita cermatin 1, 2, 3 ini hampir sama koreksinya sekitar sebulan terakhir. Ini menunjukkan memang bahwa karena ya apa yang dilakukan oleh The Fed, Bank Sentral Amerika itu. Kemudian kita lihat di sini secara trending 400 harinya yang paling tinggi itu adalah Raja Rukun Raja ya. Rukun Raja dia trennya ini memang Rukun Raja ini selama setahun ini sedang merealisasikan proyek pengeboran minyak milik Pertamina gitu ya. Jadi cukup naik. Tetapi sebenarnya dan total asetnya pun juga positif naik gitu. Tapi selama sebulan terakhir 30 hari ini memang dia beta linearnya minus gitu. Tapi kalau kita lihat trennya secara 400 hari dia naik cukup tinggi di 427% naiknya dengan betanya 1,14%. Mengapa beta di 400 hari ini cenderung rendah? Karena memang ini dibagi menjadi 400, otomatis lebih kecil ya. Ini beta ini itu kurang lebih pengertian adalah kenaikan per harinya. Jadi beta di sini juga kenaikan per harinya. Otomatis karena rentangnya makin jauh, otomatis dia dibagi harinya banyak karena selama 400 hari kan nggak selalu naik gitu. Jadi seperti itu. Kemudian BP ini naiknya secara 400 hari juga bagus. Jadi di antara saham 13 ini memang hanya beberapa saja yang layak untuk masih dipertahankan. Selanjutnya itu banyak yang lagi tren. Kita lihat tren 30 hari terjadi koreksi baik teknikal maupun fundamental ini. Jadi silakan dicermatin sendiri. Data-datanya saya sudah sharekan di sini. Jadi supaya kita bisa belajar bersama, tidak saja berdasarkan opini saya, tapi Anda juga bisa menganalisanya secara personal karena saham sifatnya juga personal. Jadi saya menghargai pendapat Anda. Oke, thank you. See you next time. Jangan lupa like and subscribe.